pulang ke kotamu. Ada setangkup haru dalam rindu. Oh, oh. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selasa makan. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi. Seiring laraku kehilanganmu, merintis sendiri di telan deru kotamu. Tak kembali kotamu hadirkan senyummu, senyummu yang dan abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Hati mulai sepi tanpa terobati. Asik banget. Kayak nggak di Jakarta ya bro ya. Musisi jalanan mulai beraksi. Merintis sendiri di telan deru. Walau kini kau telah tiada tak kembali, namun kotamu hadirkan senyummu, senyummu yang nan abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Kembali, namun kotamu hadirkan senyummu yang nan abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Walau kini engkau telah tiada tak kembali, namun kotamu hadirkan senyummu, senyummu abadi. One take. Oh udah rekod ya? Oke bro, Nggak langsung apa-apa. aja ya. Oke. Jadi selamat datang di episode pertama Jeda Nada. Iya, Jeda Nada. Iya.
Itu karena Barusan dapat ya barusan. Pakai show nggak jadi ada show gitu? Nggak. jangan dong. Door chasing. Iya. Ini kita menyesuaikan umur. Iya, ada orang-orang tua di sini. Umur 24 karirnya ya, Mas. Aku juga kepala 3 Oh cuma. iya Ya kan? beda dikit-dikit ya Om ya. Kepala. Beda 7 Beda tahun. kepalanya doang. Udah negeri di awal. Oke, pertama perkenalan dulu. Dari situ ada Rino, jago banget. Tepuk tangan dong untuk Rino. Pemain drum luar biasa sekali. Makasih No udah bantuin, semoga jadi player tetap dengan gaji tetap. Amin. Dapat pensiun bro, tenang. Sama ini apa BPJS, Ya. BPJS tenaga kerja sama BPJS apa? Sama Danantara bro. Enggak Mas, enggak. Pernah dikat gak? Baru mulai ini loh, baru mulai. Bagaimana? Nggak Ini ikutan show, ya. datang-datang langsung dikat. Oke, sebelah sana ada Kania Cita, tidak asing lagi. sangat Teman tidak di asing. Malaka. Awet muda ya kak. Ya, emang masih muda dia. Saya pikir 50-an gitu. Jadi dikira 23. Bisa ya. Di sebelah Kania ada Mas Ai, ya, yang udah 24 tahun di musik ya Mas. Luar biasa. Umur dong. Umurnya 24 Yang membuat lagu Simpan Saja, Percayalah, dan lain-lain. dan lainnya. Ya pokoknya yang itulah semuanya Mas Ai. Di sebelah saya ada Mutia Nadira, istri saya. Yang lagi naik daun. Naik daun aja ya. Naik ke negeri di atas awan. Dan saya sendiri Ferry Ruandi MC di sini bersama para musisi-musisi yang sangat luar biasa hebat. Tepuk tangan dong buat mereka. Oh ya, terakhir belum. Episode pertama sungguh sebuah gold standar untuk episode selanjutnya. Ini nggak standar Ferry sih. Nggak standar Ferry banget sebenarnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Katon Bagaskara. Terima kasih. Jadi sebenarnya aku tuh agak ragu manggil Mas karena anak tertua Mas Katon ternyata seumurku gitu. Aku Iya, nggak percaya betul. Mas udah mau kepala 6. Iya. Kepala 6 bos sudah. Iya. Gigi mobil aja ada 5 ini. Udah nambah banget bro ya. Apa rahasia awet muda Mas? Apa ya? Ini standar banget sih omongannya. Bersyukur, cie. Makan teratur, tidur teratur. Nggak mungkin ya. Nggak sih, yang penting kayaknya sih setiap musisi pasti awet muda ya. Lihat aja dia tuh, ya kan? Betul. Setiap musisi awet muda karena kita melakukan pekerjaan yang kita cintai dengan hobi. Kita memberikan kebahagiaan buat banyak orang di sekitar kita. Kemudian kebahagiaan itu ketika kita nyanyikan dalam lagu, mereka mengembalikan energi kebahagiaan ke kita. Itu bikin awet muda sih katanya gitu loh. Menurut teori saya. Tapi pernah nggak Mas ngerasa kayak, oh kayaknya gue udah enough nih, gue udah cukup nih, kayaknya gue Benar. Pernah. Terus yang membuat Mas Katon terus berjalan, terus show, terus konser, terus Selalu saya tanya kalau saya udah ngerasa enough, what's next? Apalagi yang harus saya lakukan? Misalnya bikin konser tunggal yang beda daripada konser tunggal yang lain-lain. Bikin musik, kalau kita sekarang nggak bikin lagu baru karena lagu baru kita banyak, ya tapi nggak pernah kita keluarin karena situasi dan kondisi yang saya belum bisa ceritakan, nanti kepanjangan ceritanya. Tapi bikin konser dengan aransemen yang luar biasa dan beda dengan lagu aslinya, itu yang membuat saya juga seneng banget. Dan itu buat challenge buat saya gitu. Kayak besok nanti main di Prambanan Jazz gitu ya, tiap tahun aransemen kita berubah terus tiap tahun. Jadi jangan harapin kita bawain aransemen yang persis kayak lagu asli waktu di kaset atau waktu di CD atau waktu di streaming gitu. Enggak. Itu aja challenge banget buat kita. Terus kolaborasi sama musisi-musisi, pemain saxophone, pemain brass section ya kan, pemain biola, violin, itu bikin kita kayak ngerasa refresh banget buat hidup kita, dan itu kreativitas yang bikin saya happy terus dan selalu punya passion, itu nextnya selalu gitu. Tapi itu semua dilakukan rutin selama 37 tahun Mas? Selama 37 tahun kayak gitu. Itu Mas Ai yang 25 tahun Mas, ada ngerasa bosan nggak Mas? Enggak.
Tadi bosan katanya. Kata siapa? Tadi pas off cam ngomong apa? Enggak. Denger loh tapi. Kalau Mas saya Enjoy sendiri di- sebagai musisi industri dari zaman dulu nih udah transisi. Zaman dulu. Ngelihat Mas Katon kayak gimana Mas? Biasa aja ya bro ya. Biasa aja. Gue tuh dari SD dengerin Kla sebenarnya di SD. Jadi pas Mas Katon nerima BSF ya. BSF Wah Award aku ya. nonton tuh masih Serius? SD ya? Waktu aku dengerin Mas Katon tuh aku dengerin Metallica sama ini siapa namanya apa tuh Mas namanya lupa tadi gua. Apa Pearl Jam? Bukan Apa ya? Stone Temple Pilots. bukan tuh apa sih namanya Toto. Oh, Toto. Mas Toto, Mas Nono, Ya. ya kan? Nano, ya kan? Nito, ya kan? Aduh ini band susah banget tuh langsung gitu gua. Papa dia Toto namanya. Bener kan? Bener kan? Tapi berarti udah dari Mas Ai SD ya, kayak tadi Mas Ai bilang Negeri di Atas Awan itu waktu Mas Ai SD pas tanya Mas Katon 90. Wah, kita belum lahir, Bos. Sama aku juga. Bukannya negeri di atas awan 93. Negeri di awan sebenarnya. Negeri di Awan. Awan. Negeri di awan bukannya 93, Om. Negeri di awan tuh seingat saya 93. Iya, Oh. seingat aku juga 93. 93. Kalau Jogja 90. Ya, itu Oh, gua juga iya tadi pertama ngomong kali. Yogyakarta. Iya iya lupa. Aku tetap belum lahir. Negeri di awan itu Iya. sama. Aku paham kayak, sekali. eh, Aku jadi merasa paling tua bukan sekarang. tahun lahir aku. Oh, Negeri di Awan sama kayak tahun lahir Ayah. Tahun lahir Rino juga ya berarti. Enggak, saya Enggak, setahun dia di 92. atasnya. Oh 92. Nah itu Mas kita ngomongin Negeri di Awan yang kita bawain juga tadi. Sebenarnya filosofi dari lagu itu apa sih Mas? Apakah tambah Tembagapura Freeport gitu kan? Bener sih. Kebayang sih. Nggak, lucunya kalau waktu saya nyiptain lagu tuh selalu kebayang kalau bikin lirik lagu walaupun tersirat kelihatannya cuma lagu tentang cinta, tapi sebenarnya lagu tentang kepedulian, lagu tentang menciptakan, lagu tentang hope. Itu yang dibagikan di lagu-lagunya saya di dalam Club Project maupun solo karir. Misalnya kayak Negeri di Awan itu. Sebenarnya kan itu utopis banget kan. Ya. Ya kan? Negeri di awan di mana kedamaian menjadi istana dan kini kau bawa. Mungkin nggak sih terjadi kayak gitu? Sebenarnya agak sulit sih di dunia ini terjadi. Tapi kalau kita selalu mencanangkan itu buat kehidupan di sekitar kita, buat masyarakat kita, buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, kayaknya kalau kita melakukannya bersama bisa jadi akan tercapai keharmonisan itu. Tapi nggak gampang. Atau satu lagu lagi Kla yang kadang-kadang disebutnya lagu cinta banget. Padahal itu sebenarnya lagu tentang hope, tentang selalu keep on your dreaming, yaitu menjemput impian. Ya kan? Kau dan aku jadi satu, arungi laut biru, bersama kita jemput impian. Impian itu adalah sebuah hal yang sebenarnya membuat manusia itu bisa fokus dan bisa menggerakkan secara jasmani dan rohaninya untuk bersinergi sama semesta mencapai tujuan itu bersama-sama. Jadi lagu-lagu saya emang sebenarnya kayak gitu. Oke. Makanya waktu diundang Ferry untuk nge-jam di sini saya senang banget. Terus terang boleh lihat di YouTube channel, di podcast manapun, saya jarang banget sebenarnya mau hadir. Ah. Satu kali Jujur, Mas. podcast yang hadir kemarin cuma Gofar acaranya itu. Itu juga Gofar pancingannya udah keras banget, Mas. Siap, pokoknya semuanya bisa ngomong apa adanya. Semuanya ada ini, ada itu, disiapin nyaman gitu. Sama satu lagi setelah Gofar siapa lagi ya? Aduh gue lupa deh. Setelah 36 tahun baru podcast. Dan ini yang ketiga baru sama Ferry. Berarti sama Gofar itu udah berapa lama Mas? 4 tahun 4 tahun lalu Gofar. Oh Ayah nonton ini. nonton. Kan aku riset dulu. 4 tahun lalu bro. Gitu. Dan seru sih ngomong sama Gofar juga seru. Ngobrol sama Ferry saya harap juga seru banget. Oh, thank you. Cuman gini Mas, karena dari awal Negeri di Awan itu kan lagu favoritku dari kecil sebenarnya. Bener-bener dari dengerin itu terus dan itu rasanya magis sekali. Jadi ada inspirasi tersendiri nggak sih Mas? Atau wah kayaknya gue mau nih buat lagu kayak gini kan tadi Mas pengen gambarin negeri yang utopis. Sebenarnya ada trigger pemantik pertama nggak sih sehingga kayaknya gue harus nulis karya kayak gini nih. Karena itu luar biasa sekali sampai sekarang pun everlasting ya. Sampai dibawain Yuni Sara juga kalau nggak salah. Iya betul. Banyak yang udah bawain sih ya. Mungkin si Delon juga udah pernah bawain juga. Apa sih yang Mas Katon rasain waktu itu kalau biasanya kan seniman itu berangkat dari keresahan nih. Iya. Di tahun 93 itu. Iya. Bisa mengingat gak Mas kira-kira kenapa
lagu semagis itu bisa lahir gitu? Gini, tiap orang itu punya panutan, setiap orang tuh punya teladan. Teladan dari tiap orang tuh beda-beda. Tapi panutan tuh mungkin kita bisa sebut dia guru ya. Bisa kita sebut seorang kakak, bisa kita sebut seorang yang dituakan, mungkin orang tua kita sendiri. Dan selalu nilai-nilai itu ditanamkan kepada kita manusia sejak kecil sebenarnya. Nah kalau saya bayangannya waktu nyiptain lagu itu, kalau tiap orang berusaha memahami bahwa nilai-nilai yang bagus itu dimasukkan dari sejak kecil, tentunya kemudian akan menjadi generasi yang bagus untuk sebuah bangsa gitu. Gue berat banget ya tapi bikin lagu kayak gitu. Misalnya gini, dibayang wajahmu kutemukan kasih dan hidup. Itu nilai kasih dan hidup itu hanya bisa diberikan kepada orang sejak dia kecil. Kalau sejak kecil dia nggak tahu tentang kasih dan hidup, tentu dia nggak akan bisa cepat menyadari ketika dia besar. Kau datang padaku, kau tawarkan hati nan lugu, selalu mencoba mengerti hasrat dalam diri. Saya bilang hati lugu, naif itu juga ditawarkan kepada anak-anak sejak kecil. Anak-anak itu apa yang dia pikirkan itu nggak complicated gitu loh. Anak-anak itu mau menyatakan apa yang dia mau, apa yang menyatakan dia pengen lakukan, dia lakukan. Tapi bukan berarti kemudian dia nggak bisa diarahkan. Dia tinggal tunggu ya nak, ini belum saatnya kamu memahami soal hidup kayak gini. Agak weird banget sih saya nyiptain lagu itu. Terus kemudian saya kan nyiptainnya sama kakak saya almarhum. Kita menciptakan itu, kami pergi ke sebuah tempat namanya Gunung Dieng. Dieng itu suhunya -2 derajat. Pas lagi dingin-dinginnya, emang kita berdiri di satu tempat yang benar-benar semuanya tuh rata dengan awan di sekitar kita. Jadi kita nggak ke Bromo tapi malah ke Dieng gitu. Dan disitulah baru kita pikir gimana ya mengkoneksikan situasi alam ini sebenarnya udah ngasih pesan buat kita. Tapi kemudian kita kembalikan buat kedalaman kita, kedalaman hati kita, kedalaman nurani kita. Bahwa pesan alam ini kan visual. Tapi peace-nya, happiness-nya kan terasa di dalam gitu loh. Aku bingung juga jelasinnya Fer ya. Tapi paham nangkep kok, ya, Mas. nangkep ya. Nangkep. Sorry ya. Sebenarnya tergambarkan sih kalau dari progressive chord-nya ya. Iya. Maksudnya di awal kan kayak simple beauty gitu. Iya, Iya nggak iya. sih? Tapi aku penasaran juga sih Mas Katon. Kan tadi cerita tentang isi dari sisi kayak substansinya ya. Nah tapi kalau dari sisi progresi chordnya, itu kayak ada pemikiran kayak oke gue mau nyusahin yang mau. Memang. Terutama menuju pas refnya gitu kan. Iya, Karena iya. kalau di awal kan kayak simple gitu. Ya itu kesalahan saya sih. Makanya lagu saya sangat jarang sekali dibawakan di kafe-kafe kan. Karena kemarin waktu latihan semuanya Mas musisi ini ngeluh semua. Iya. Sorry bro. Sorry ya. Emang Ini lagu emang sengaja ngeprank orang ya kata dia. Kita memang menciptakan lagu dari awal selalu berusaha membuat chord-chord yang tidak biasa. Tidak biasa tapi kemudian dinyanyikannya kok melodinya tetap enak, tidak jelimet gitu loh. Dan itu akhirnya ketika orang memainkan lagu dengan melodi yang tidak jelimet itu pas mulai cari chordnya baru ketahuan jelimetnya kan begitu ya. Mungkin karena inspirasi saya dulu dari Beatles ya. Beatles tuh sebenarnya chordnya juga gila gitu. Betul. Betul, setuju. Saya pencinta lagu Beatles, kakak saya yang nyiptain lagu sama saya Negeri Diawan pencinta lagu Beatles, Adi Adrian, Club Project, Lilo juga pencinta lagu Beatles. Jadi kita yuk bikin lagu yang progresi chordnya asik membawa suasana luar biasa tapi melodinya tuh orang nggak nebak bahwa chordnya ke situ gitu loh. Kayak Eleanor Rigby itu ribet juga sih. Banyak banget Beatles, even Strawberry Fields. Yes. Iya. Ada favoritnya tapi Mas Katon dari Beatles. Iya. Saya suka Strawberry Fields. Kenapanya itu? Kenapa Mas? Itu chordnya juga luar biasa. Chordnya luar Nyusahin ya. Chordnya nyusahin tapi notasinya mudah lagi, sangat mudah dinyanyikan dan pesan lagunya tentang Strawberry Fields-nya tuh waduh dalam banget ya kan. Gue punya fun fact soal Strawberry Fields Forever. Gimana tuh? Itu keren banget. Jadi Beatles pas take lagu itu, dulu kan take-nya masih pakai pita tuh dan Iya. masih live recording dong. Nah Beatles itu nge-take lagu itu di beberapa hari. Lalu dia nyoba beberapa tempo dan nyoba beberapa nada dasar. Strawberry Fields yang kita dengar sekarang itu gabungan dari 2 take yang berbeda dengan tempo yang berbeda dengan nada dasar yang berbeda.
Gila ya. Lalu dipotong di tengah, disambungin di tengah. Disambungin. Kedengeran banget dari suara vokal. Coba cari aja vokal, cari dengerin banget Strawberry Fields Forever di ref kedua. Ref keduanya tiba-tiba let me take you down cause I'm going to, tiba-tiba jadi berat karena supaya Temponya diturunin. supaya nada dasarnya sama, yang ini dicepetin, yang ini dikelanin. Gila. Sehingga pitch-nya yang ini naik, yang ini turun. Dan Super itu sekali. sangat susah dilakukan di dalam era rekaman dengan analog. Iya. Kalau digital gampang banget ya. Betul. Semuanya udah pakai software ya, udah gampang. Tapi kalau analog susahnya luar biasa. Pasti akan ada perubahan suaranya segala macam. Ya. Itu tingkat kesulitannya dalam Bohemian Rhapsody gimana tuh? Wah, Bohemian juga susah banget. Tapi kalau Bohemian kan biasanya kalau Queen kayak nadanya juga susah. Tapi poinnya Mas Katon kayak kalau Iya, The Beatles tuh itu lu nada notasinya nyanyinya tuh sih. enak. Nah, kalau Queen kan nyanyinya juga susah ya kan. Nah, Iya karena ya Freddie iya, gimana iya. ya gitu. Freddie emang sangat complicated juga hidupnya ya kan, kita tahu ya. Ya Fred ya, sorry ya Fred. Complex mind. Tapi gue percaya lo udah happy di sana. Ayang. Om. Ah. Oh ya. Aku kan ngomong-ngomong soal Freddie Mercury, aku kan sebenarnya lahir ketika Freddie Mercury itu udah mati ya. meninggal. Maaf ini off OT banget, Ya, kayak nggak apa-apa. out of topic banget. Tapi gimana perasaan Om waktu Freddie Mercury itu meninggal? Aku kehilangan banget seorang Freddie Mercury karena emang gak tergantikan. Dan sampai sekarang saya orang yang tidak bisa nonton Queen kalau penyanyinya tidak seperti Freddie Mercury. Oh. Even digantikan siapapun, sorry to say gitu. Mau Brian May ambil siapa? Adam Lambert ya. Ada Lambert, ya. Gue gak mau nonton juga. Itu kayak penggemar Linkin Karena Park Queen kali is ya. Karena range vokalnya, Saya bukan the agak way-nya mirip, Om. beda. Gue lebih baik dicarikan orang yang suaranya mirip kayak Freddie kalau gue ya. Oh, daripada Seorang Adam Lambert. Karena yang bisa nyanyiin lagu kayak Freddie, soulnya ya suaranya harus kayak Freddie juga gitu. Misalnya gue dipanggil Tuhan duluan gitu. Lagu Kla mungkin kalau dinyanyiin sama orang lain yang suaranya gak kayak gue, mungkin ya juga gak pas kali ya. Karena lagu gue lucunya bro. Nah ini lucunya. Gue tuh sebelum bikin Kla, itu lagu-lagu gue tuh ada 30 ada 40 lagu. Gue tawarin semua ke Musika, ke Remako, ke Yukawi, ke Jeps F. Sunda buat artis-artis. Semuanya mereka bilang, bro lagunya susah. Karena emang chordnya emang kayak begitu kan, agak susah. Tapi lagunya enak, tapi susah. Ini antara basa-basi apa enggak ya? Makanya sampai aku bilang, gini deh, gue yang bawain sendiri deh lagu-lagunya. Jadi lagu gue itu lebih enak kalau gue yang bawain. Oke. Karena itu seperti lagunya Freddie Mercury. Bayangin kalau nyanyinya seperti suara Freddie Mercury pasti kita nggak suka ya. Freddie Mercury juga begitu gitu. Itu sebenarnya sebuah kecelakaan sih bro. Karena itu tidak dipikirkan menciptakan lagu untuk bisa dinyanyikan semua orang dengan enak. Lagu top 40 suka banyak bawain lagu Freddie Mercury. Selalu suara penyanyinya dicari yang mirip kan. Baru begitu suara mirip, wah bener gak? Iya. Bener gak? That's my point. nyambung dikit soal penciptaan Mas. Saya penasaran. Kan dari tadi 37 tahun berkarya, terus lagu-lagunya Club Project banyak banget, lagu single Mas apa? Solo. Solo karir karir, Mas ya. Katon juga banyak bangetan gitu. Sampai hitsnya aja kayaknya banyak banget gitu. Tapi saya penasaran, ada nggak sih Mas satu lagu yang mungkin nggak perlu hits, tapi Mas Katon favorit banget yang Mas Katon bikin sendiri atau selama 37 tahun karir ini? Ini karya Kayak- gue yang gue paling suka. Iya. Ini magnum opus. Emang rumus. Iya. Versi saya. Lagu yang favorit banget, tapi banyak orang nggak suka. Atau nggak tahu Harus, gitu. iya. Nggak, Bisa jadi apapun, orang suka, bisa jadi orang Iya. suka. Bisa jadi hits juga nggak Bisa jadi hits ya. juga nggak apa-apa. Aku dan Renjana itu dari solo album saya. Dan Ratu Hati dari album Club Project Sintesa. Kenapa tuh Mas? Aku dan Renjana emang waktu saya buat lagu itu, saya udah di dalam bayang-bayang Kla, udah 3 album. Kemudian Kla membebaskan setiap personilnya, Lilo minta bikin solo album. Adi bilang solo album, terus gue bilang, berarti gue juga boleh bikin solo album dong. Kalau bikin solo album, kalian bikin solo album, masa gue nggak boleh? Padahal gue karena cuma lead vokal, ya kan? Padahal gue punya lagu-lagu juga yang mungkin nggak cocok di dalam Club Project gitu. Nah, Aku dan Renjana tuh lagu yang sangat tidak Kla. R&B banget, dan gue tuh sebenarnya ada jiwa R&B-nya luar biasa gitu.
Lagu itu kayak hujan basah di luar sana, termangu aku dalam rencana, oh semoga redakan menjelang. Bukan lagu Kela banget kan? Itu gue suka banget. Kalau Ratu Hati itu album Sintesa ketika Kela kemudian mau mencoba melepaskan diri dari bukan ancaman sih ya, permintaan dari Klanis bahwa minta lagu Kela yang harus kayak gini terus, kayak gini terus, kayak gini terus. Kenapa sih kalian selalu meminta kami mengulangi membuat lagu seperti yang dulu? Musisi itu kita selalu gelisah menciptakan what's next, bukan mengcopy gaya yang dulu. Itu kebahagiaan luar biasa kalau kita bisa bikin lagu yang kemudian membuat sesuatu yang baru lagi. Yes. Bener gak kebahagiaan musisi? Mungkin kalau buat anak zaman sekarang kalau ngikutin Arctic Monkeys, wah itu udah 1, 2, 3, 4, 5 udah beda-beda itu. Iya kan? Dan seterusnya. Gak mungkin gitu, bro bikin lagu dong lagi kayak Jogja, kayak Tak Bisa Kelain Hati. Gak bisa lah bro. Walaupun gue bisa, gue juga gak mau. Itu udah gak enak kayak gitu kan. Walaupun gue bisa bikin kayak gitu, tapi gak mungkin jadi apa-apa juga. Bener gak? Karena lagu itu lahir pada zamannya yang tepat, pada saat yang tepat. Jadi kita harus adapt gitu. Nah lagu yang saya suka itu Ratu Hati gitu. Karena Ratu Hati itu lagunya tuh sangat agak psychedelic. Psychedelic, agak ada jiwa Beatlesnya zaman dulu, album kayak Abbey Road gitu. Tapi juga saat itu lagi zamannya musik alternatif. Jadi kita paduin di situ. Jadi nanti coba deh cari di album Sintesa, itu album yang paling nggak laku. Ya, tapi album yang paling disayang sama kami, Kela Project dan saya pribadi. Album Sintesa di Spotify ada. Oke Om, nanti dengerin pasti di rumah. Sintesa ya. Tahun berapa itu Bang? Om? Sintesa tahun 96. No, sorry 98 ya kayak. Kalau nggak 98, 2000. Aku berarti kan Mas Katon ini kan musisi ini ya, lintas zaman dan generasi ya. Sama lintas agama bro. Wow. Lintas agama. Fans gue lintas agama soalnya. Oh. Terdedas. agak gimana gitu ya. Itu drama Langsung gitu. Itu kan berarti dari tahun 80-an udah mulai aktif nih Mas. 89 sih. 88 sorry, 88. Lagu tentang kita itu kan yang salah satu ininya. Nah, dari beberapa zaman itu kan musik terus berganti nih Mas. Nah, cara relevannya Katon Bagaskara dan Kela itu setiap saat itu bagaimana? Kayak Mas bilang tadi nyambung, musisi harus adaptif kan. Sama kayak dulu Chris Martin itu marah karena dia diprotes juga gitu loh. Kita pengen Coldplay era 2000-an gitu kan. Sedangkan Chris Martin udah mulai pakai teknologi, udah pakai itu. Dan at the end of the day ya, dia bahkan nge-veto tuh lagu-lagu kayak lagunya yang enak banget kan Speed and Sound itu. Speed and Sound tuh udah gak pernah dimainin lagi tuh. Kesel banget waktu konser gak ada kan. Sialan gak ada Speed and Sound kayak gitu. Nah, Kela Project itu sendiri gimana dari Mas Katon sendiri? Pernah gak di konser kita gak mau mainin Yogyakarta deh? Nah itu agak beda ya. Tadi sempet nego gitu. Iya. Maksudnya bukan agak beda nggak mau, tapi tanggapannya agak. Belum kelar. Tanggapannya. Soalnya kan tadi kan kita, kita yang di dua lagu awal tuh semangat. mohon. Aduh Yogyakarta lagi ya. Nah itu gimana rasanya itu Mas? Kita memang harus coba juga memahami bahwa lagu kemudian kalau udah menjadi sebuah ikon, tentu kita kan wajib untuk bikin bahagia ya. Yang nyanyi. Di situ kita mulai mengorbankan ego kita. Kita bawain deh lagu ini karena ini lagu yang ikonik yang pasti ditunggu-tunggu tiap orang gitu. Kan kayak nggak mungkin sih Eagles ya, band Eagles nggak bawain lagu Hotel California. Ya kan? Udah nggak mungkin deh, langsung kelarnya udah atau ya kan? Ya. Atau Air Supply juga nggak mungkin deh kalau nggak bawain Hard to See to Sam Surya ya kan bener nggak? Jadi jadi kita mau membawakan lagu itu dan lagu itu emang udah jutaan kali dinyanyikan dan sebenarnya memang udah capek banget gitu mencari moodnya nyanyi lagu itu supaya tetap enak di panggung. That's why setiap kita sebelum show kami di Ruang Artis selalu memutar lagu-lagu lain di luar lagu Kela
Kami punya playlist sendiri kalau bisa instrumentalis, bahkan kami dengerin lagu-lagu modern, lagi deep house kayak Dua Lipa juga kita dengerin apa segala macam, supaya ketika balik ke lagu kita, fresh lagi ya, gitu lah. Itu 1 jam pertama sebelum show di artis room kita putar lagu-lagu yang modern semua. Tapi kalau bisa yang beat, yang membuat kita, pumping kita, bikin kita happy, kita senang-senang sama players. Kan players kan backgroundnya beda-beda ya kan. Nggak semuanya semuran, banyak yang juga yang lebih muda playersnya kita gitu. Begitu kita di atas panggung dengerin lagu kita juga kayak kangen lagi ya denger lagu kita ya. Itu terapi yang luar biasa bro. Kalau nggak kayak gitu, aduh. Atau kita dengerin lagu yang sejenis sama eranya kita gitu misalnya. Ya kan? Misalnya kan tahun 88 tuh lagu-lagu new wave dong ya. Kita dengerin Duren apa segala macam. Barcelona. Waduh, basi banget gitu. Karena buat kita, aduh, sama lagi ntar di panggung ya suasananya gitu. Itu terapi kita. Tapi pernah ngejam pakai lagu sendiri nggak Mas? Lagi gitaran gitu, nyanyi lagu sendiri tuh pernah nggak? Saya ngejam tuh dalam arti gimana? Lagi main gitar aja lagi di kamar gitu atau apa? Masih nggak? Kalau Mas Ai dia bahkan nggak punya gitar Mas. Nggak dong. Mas Katon, sejago itu nggak punya gitar. Aku mau nanya dikit soal Yogyakarta dikit. Aku denger Yogyakarta actually baru pertama kali pas kemarin mau main ini. Cuman kan ya uncultured. Sorry. Gak apa-apa. Uncultured banget aku ya. Emang ajaib. Gak apa-apa. Iya, cuman itu hak setiap orang gitu. Anyway, tadi kan Mas Katon cerita sebenarnya selama berkarir kayak selalu membuat aransemen macam-macam untuk lagu-lagunya. Tapi aku denger Yogyakarta tuh I can't imagine any other way untuk melakukan lagu itu gitu. Kayak aku ngerasa udah perfect banget semuanya kayak ritmenya, pilihan tone-nya, pilihan notasinya, isiannya segala macam. Karena Kania kan dengerinnya pas saat baru sekarang kan. Jadi dengernya fresh banget kan gitu kan. Tapi pernah berarti di aransemen yang lain gitu? Oh sangat. Kalau di live versi aransemen kita beda banget. Tapi soulnya dari lagu aslinya tidak akan hilang. Betul. Ya ini Mas Ai pasti bisa jelasin di bagian interlude-nya ya kan. Kalau enggak ya kan. Bagian interlude-nya, bagian intronya, mungkin beat-nya ya bisa. Bahkan kadang-kadang saya membawakan Yogyakarta kalau Kela kan mereka kadang-kadang memang karena band Kela Project yang bawain lagu Jogja, walaupun lagu itu karangan saya juga. Kadang-kadang beatnya dek tetap harus ada karena si Adi kepenginnya beatnya tetap dipertahankan. Tapi kalau saya pribadi kalau lagi live solo saya bawain lagu Jogja nggak bawain beat itu. Gimana beatnya? Deng tak. Oke. Kayak Beethoven bro gue bawainnya. Karena buat gue bosen gue. Bosen dengan awalannya. Kirain tadi start lagi tuh kayaknya. Nanti kapan-kapan deh nonton versi saya live kalau lagi solo band sama Kela Project Band. Jadi di situ ya saya suka-suka aja gitu loh. Oh ada pembagian kayak gitunya juga Mas. Iya. Karena gini, kalau live band dengan Kela Project sama live band solo, kalau live band solo kan semuanya dari ego saya bermusik. Ego saya bermusik, saya maunya begini, saya maunya begitu. Kalau live bandnya Kela Project ini kan ada Lilo, ada Adi yang orangnya progresif, new age, suka musik new age, suka rock juga. Lilo juga yang rock banget. Nah aransemennya juga harus dibikin mewakili dari kenyamanan mereka ketika live gitu loh. Kalau waktu kita bikin rekaman, itu kan memproduce ya udah ikutin aja momennya kan. Nggak mikirin dulu live-nya ya, lu tau lah ya. Nah, kayak gitulah. Terus ini Om, kalau mungkin ini pertanyaan klise sih. Jangan Om dong. Oh iya. Tante saya namanya. Mas. Kalau ini pertanyaannya mungkin klise banget, tapi kalau ngelihat kan kayaknya Mas Katon sama Kela Project tuh kayak akur gitu dan masih sering manggung. Kayaknya kan. Iya. Wah. Padahal Ai yang tahu lah. Aku mau nanya Mas Ai nggak enak. itu pertanyaan yang bagus nih. Pertanyaan terus. Nah, iya aku ngelihatnya kayak ya akur masih sering bareng gitu kan. Nah, sedangkan kalau band-band kayak banyak band yang udah nggak akur lagi kayak mungkin Niji kayak terus apa ya Mas ya? Mas Ai ya. Oh ya Mas Ai ya. Nah, itu tuh banyak apa gitu atau iya, bagaimana? Maksudnya bagaimana cara menjaganya hubungan itu gitu. Pertama sih kita merasa ini bless ya. Ini bersyukur juga ya. Kekuasaan yang
Maha Pencipta, yang penguasa semesta mungkin membuat kita bisa bersatu kayak gini. Tapi kedua memang kita jarang ketemu. Lebih bagus kalau kita jarang ketemu. Kami ini circle bermainnya udah beda banget. Oke. Mas Lilo di mana, Mas Adi di mana, saya di mana. Circle teman-temannya beda. Kita nggak pernah jalan janjian, bro jalan bertiga yuk kemana nggak? Enggak, itu Nggak. puluhan tahun kayak gitu. Udah puluhan tahun. Enggak, itu tapi pas 10 tahun pertama ya, itu kan pasti sering ketemu Om kan 10 tahun pertama gitu. juga kita sebenarnya nggak pernah jalan. Bro nonton bioskop bareng yuk atau ke kafe bareng nggak pernah. Tapi kan jadwalnya hampir tiap hari Om. Ya, kalau libur jadwal sebulan buat sekali. show, ya kan? Jadwalnya kan tapi buat show untuk bermusik. Bukan jadwal di luar bermusik. Bukan hangout. Nah, kalau hangout semua sendiri-sendiri. Justru itu kayaknya membuat kita jadi kangen. Kangen kalau ketika bermusik. Makanya di ruang artis kita 1 jam sebelum show sama 1 jam setelah show itu kita ngobrolnya udah ngalur ngidul bos. Karena jarang hangout. Karena jarang ketemu. Banyak bahan cerita ya. Banyak cerita. Lo teman-teman lo gimana? Kemarin gini, Indonesia situasinya kayak gimana sih? Iya ya, benar. Asik sambil muter musik tapi ngobrolnya. Muter musik terus, lo lagi dengerin lagu apa? Gue dengerin. Lo dengerin lagu yang ini. Ini band baru tapi bagus banget nih. Gitu. Oh iya ya bagus ya. Kita mesti bikin ya kayak gitu. Nah kayak gitu. Itu yang membuat kita jadi kangen terus untuk ketemu. Yang di studio semua tangan di atas. Tapi kaki tetap di bawah ya. Udah saatnya kita harus kembali lagi nih. Udah saatnya kita berjanji lagi nih. Hari-hari nan berdebu bersama dirimu yakin ku hadapi. Sambil merajut berdua anyaman benang angan yang kau tawarkan. Lama tuh mengerti dirimu jadi misteri yang kian terselami. Sekian jauh menilai kadar cinta tergali milikmu sejati. Sayang sempat ku titipkan di dalam sinar matamu. Pribadi nan sederhana menjanjikan keteduhan kasih nan murni dan nyata telah menjadi kebahagiaan hati yang tiada terperi. Mari genggam jemari memadu dua hati saling memiliki. Kembali lagi nih. Segala asa berseri benahi lagi nih. Kepekaan nurani kembali lagi.
karakter peri. Mari genggam jemari, memadu dua hati, saling memiliki. Semua nyanyi kembali, come on, kembalilah kini. Benahi, benahi, penonton nyanyi. Benahi, benahilah diri. Asik. Kembali, 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 kembali. Kembali, kembalilah diri. Berjanji untuk lebih baik lagi. Berjanji, berjanji. Berjanji, berjanji lagi nih. Oh, kembali, kembali lagi nih. Segala asa berseri, benahi, benahi lagi nih. Kepekaan nurani, benahi, kembalilah lagi nih. Segala asa berseri, berjanji, berjanji lagi nih. Tetap setia sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tetap setia sampai selama-lamanya. Tapi berarti kan emang sedikit banget ya band di Indonesia itu yang everlasting tuh personilnya tuh. Bahkan Dewa pun juga bongkar pasang, Iya, iya. terus Gigi ganti-ganti. Gigi ganti-ganti, iya. Peter Pan bahkan ganti nama ya, itu juga ganti-ganti Iya, juga. iya. Berarti memang mempertahankan hal itu justru malah bukannya bangun chemistry malah gak ketemu sama sekali ya Iya, Mas? iya, iya. Wow. Makanya kalau misalnya kita lihat kayak band Korea tuh ya kayak BTS. Kenapa gue ngomong BTS? Karena gue ngikutin juga. Mereka kan ditemuin terus ya. Udah jalan bareng itu kan bosan. Ada masanya mereka suruh hiatus kan, ya kan? Ya. Bener-bener lu pergi deh semuanya. Lu sendiri-sendiri kayak Blackpink gitu. Disuruh berhenti, suruhin. Padahal mereka tadinya disuruh jalan bareng apa segala macam, kreatif bareng gitu. Mungkin emang membuat jadi kangen lagi untuk bersatu kayak gitu. Atau kemudian band-band yang pecah kemudian mereka mau reuni lagi kan. Karena mereka Krakatau. kehilangan kan bermusiknya ternyata gitu loh. Padahal waktu dulu bermusiknya berantem kayak Oasis, padahal kakak adik gitu. Iya kan? Sekarang mau ini Iya, reuni. reuni. Krakatau, reunian Krakatau. Nah, ya kan? Iya. Bener kan? Nyambung Mas soal band baru tadi Mas Katon sempat ngomong soal band baru. Saya penasaran. Mas Katon pas ngikutin musik Indonesia sekarang dong. Berarti karena Mas Katon ngomong tadi band baru, Iya. ada artis yang menurut Mas Katon wah ini bagus banget nih. Iya. Ini harusnya didengarkan oleh lebih Iya, banyak iya. orang nih. Iya. Gue suka si band baru namanya Lomba Sihir, gue suka. Itu gue suka. Tapi band lain gue yang selain Lomba Sihir yang gue mungkin dulu efek rumah kaca, tapi kan udah lewat ya efek rumah kaca. Walaupun tetap masih lebih baru daripada gue dong. Gue suka banget. Efek rumah kaca gue suka, Lomba Sihir suka, itu band ya. Kalau solo gue suka Kunto Aji, Sal Priadi, Nadine Amisa gue suka. Itu keren. Itu keren sih. Mereka bisa bikin musiknya itu begitu warm, enak didengar. Lomba Sihir juga live-nya beda banget loh sama versi. Lomba Sihir aja, kalau enggak dia bosan. Baru dengar Lomba Sihir live. Tuh kan beda kan sama aslinya. Saya salah satu fansnya juga Om. Bener kan? Beda kan Lomba Sihir, iya kan? Wah, terus Mas, balik lagi nih Mas Katon tadi ngomong soal band. Ini mungkin aku mau nanya ke Mas Ai sendiri dari yang udah dalam format band nih Mas. Ya, sebenarnya bongkar pasang personil juga dan Mas Ai kan udah lepas juga. Lo Sebenarnya bikin bengkel ya bongkar pasang. Iya. Bisa bongkar nggak bisa pasang. Nah, sebenarnya Ya. kalau kita yang bukan orang di industri kan nggak ngerti nih Mas, kenapa sih band itu bisa kayak gitu split terus apa?
Terus apa sih yang perlu diperhatiin kaidah-kaidahnya gitu Mas? Kayak ini Kalau supaya nggak ada masalah-masalah ke depannya atau gimana gitu. Menurut gue sih ya, terlalu banyak ketemu sih, bener Mas Katon. Iya kan? Bener, gue terlalu banyak ketemu. bikin Boring, berantem. jadi capek. Karena once menurut gue, ini dari versi gue ya, pada saat label itu menganggap bandnya itu atau grupnya itu atau soloisnya itu dia menghasilkan banyak revenue, digas terus, Iya. sampai diperas, Iya. gitu, sampai istirahat aja nggak ada. Gitu. Kayak Peter Pan gitu ya, Bro ya. Gitu Akhirnya pasti. pecah kan. Gua aja begini, apalagi Peter Pan, apalagi Mas Iya. Katon gitu. Gimana diperahnya tuh ngerasain kayak gitu, kurang istirahat Kalau- apa segala macam gitu. Mungkin kalau kita yang nggak kerja, saya nggak kerja di musik, tapi kalau yang nggak kerja di musik kayak teman kerja sama teman main beda gitu. Benar. Tapi lucunya, Ferry, bukan berarti teman main kami gak bersentuhan. Ya, Jadi sampai satu hari kita itu sering jadi ketemu bertiga. Yang bawa itu circle temennya masing-masing. Jadi bro, gue ada acara gini-gini bro, datang dong. Gue datang dong. Pas gitu, loh kok ada Lilo? Kok ada Adik? Itu teman kita juga. Jadi kita undang, bro ya udah. Kalau yang ngajak asik. Beneran Pasti seband ya? beda. Kita gak ngobrolin musik bro, ngobrolin yang teman kita cocok. Seru gak? Itu sering banget bro. Bahkan circle temennya, misalnya temennya Adi, temennya Lilo, ini udah 2 circle. Mereka ternyata antar circle ini ada irisan gitu loh bro. Kalau matematika kan irisannya. Mereka ketemu berdua, telepon si Katon. Oh gue kenal Katon, salah satu circle-nya dia juga. Gue datang, anjir kada kalian berdua, ngapain lu? Ya gue juga gak tahu, kita gak janjian. Ya udah, tapi lo happy gak? Happy, yo. Itu keren bro. Itu fresh banget rasanya. Itu fresh banget bang. Karena kayak lihat teman gue si Lilo sama si Adi itu bukan sebagai teman bermusik. Oh ternyata dia jalan juga sama si musik. Oh ternyata dia punya hidup lain. itu happy-nya luar biasa bro. Happy-nya luar biasa. Dan di situ kita sama sekali nggak ngomongin musik. Omongan kita tuh one day Ferry saya challenge undang Kla bertiga ngomong serius tapi ketawa-tawa. Kayak Gofar pasti beda lagi ntar omongannya. Karena Gofar kan angle-nya beda ya. Gofar kan anak gaul banget. Jadi angle-nya angle gaul. Kalau Ferry Sini kan emang angle-nya kan kurang gaul wawasan semuanya. Nusantara nih. Wawasan Nusantara. Bro, kita Wawasan bertiga kebangsaan. tiba-tiba ngomongin wawasan kebangsaan bro. Wih deep banget kita. Di dalam circle teman-teman kita. Itulah yang mau kita tanya sekarang Mas di luar musik gitulah. Karena kan sebenarnya beberapa musisi yang memang menyuarakan lah di tahun Orde Baru atau sampai sekarang kan kita bisa list tuh beberapa musisi yang quote unquote dianggap kritis atau apa. Nah, Kelas sendiri kan nggak pernah di situ ya brand image-nya atau segala macam. Tapi Mas Katon sendiri punya keresahan sendiri nggak sama apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi sekarang Mas? Karena to be honest kan dengan panjang umur yang luar biasa ini kan Mas merasakan banyak sekali Benar. Era. Iya, banyak sekali kehidupan, banyak sekali. Omong aja gue manusia tua lah gitu. Bukan soal itunya Mas, tapi wawasan kebangsaan. Kebangsaan-kebangsaannya, Mas. Melintasi gitu loh. Iya. Mengalami berbagai zaman gitu. Iya, dari mulai Pak Harto, Pak Jokowi gitu. Kerasa sih bro, kerasa banget. Nah, keresahan sekarang nih masih nggak sih ketika kita di atas kepala 5 gitu, masih nggak sih kita kalau anak muda gitu kan, wah gue ada keresahan nih dengan Republik ini. Nah, di Mas Katon sendiri kayak gimana? Sangat masih merasa. Karena gini, waktu eranya Pak Harto sebagai presiden, kita secara ekonomi kan selalu mendapat laporan yang sepihak. Iya. Ya kan keadaan baik-baik aja, semua bagus, tapi banyak hal yang juga kemudian diredam ya kan, aspirasi pers apa segala macam. Tapi kalau di kita bermusik, selama musik kita nggak kritis sih kita nggak ada di pasung sama sekali kan. Ya kan? Nah bagusnya Kela itu bukan bagusnya sih, mungkin jelek juga kalau di mata orang lain. Kela itu selalu bikin musik yang menceritakan bagaimana concern, peduli sama negeri ini, tapi ya gayanya itu tidak vulgar. Gitu. Tidak menggurui ya. Tidak menggurui, Tidak konfrontatif. Nah, Iya. banyak lagu Kela yang mungkin hanya Kelanis yang tahu bahwa kita bikin lagu dari dulu tuh banyak sekali cerita tentang keadaan negeri ini. Waktu zamannya Soeharto kita bikin lagu Hidup Seputarku, kita bikin lagu judulnya Anak Negeri, kita bikin lagu Hingga Memutih Tulang. Tapi lagu-lagu itu ya nggak jadi hits gitu, karena yang lagu hits selalu yang cari lagu yang berbau menyentuh cinta gitu kan. Ya kan? Beda sama Gombloh kebiar-kebiarnya ya. Kebiar-kebiarnya tapi ceritanya kan lebih tentang kebangsaan ya gitu ya. Dan sampai sekarang pun
saya kalau nanti saya bisa menggilas waktu ke belakang, kayak kami bikin lagu judulnya Radio, judul lagu Untuknya, itu semuanya pasti judul-judul lagu yang mungkin teman-teman nggak tahu kecuali Klanis-Klanis Sejati yang tahu gitu loh. Tapi kalau mewakili dari diri saya sebagai yang menikmati zaman dari Pak Harto, kemudian masuk era reformasi, kita sebel waktu itu nilai dolar tiba-tiba naiknya terlalu tinggi, kemudian Pak Harto diturunin, kemudian terjadilah keterbukaan, terjadilah reformasi, ya kan. Kita senang-senang aja ya kan, kita lihat, waduh ini bagus nih, berarti situasi udah. Tapi kemudian kita mulai, kok partainya jadi banyak gitu. Terus kemudian kebebasan pers oke gitu, kebebasan pers bagus. Tapi kok kebebasan persnya kemudian menjadi semua orang bisa bicara gitu loh. Ketika era sosmed. Era sosmed tuh yang kebenaran yang benar itu kita udah nggak tahu loh bro. Gitu kan. Itu yang saya amati ya. Terus mulai ngerasa kok dulu zamannya Pak Harto kita pikir juga ada yang korupsi. Tapi kalau sekarang korupsinya kok kemudian sampai tingkat RT juga korupsi ya. Jamaah. Ini apa yang benar ya? Ini demokrasi yang seperti zamannya Pak Harto apa demokrasi yang sekarang ya? Itu yang saya bingung sih. Dan saya pengen cari solusi seperti itu. Kami musisi juga sering ngomongin kayak gitu. Bahkan kita lihat jangan-jangan emang Indonesia ini belum cocok ya untuk berdemokrasi. Benar nggak Fer? Ada yang bilang gitu juga. Ya, Yang bilang namanya Chania. Karena untuk membuat demokrasi itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanannya seperti ini, chaos ini. Kalau orang mau berdemokrasi lo siap aja untuk chaos. Amerika sampai sekarang pun terjadi gitu. Chaosnya luar biasa karena dia berdemokrasi. Tapi kalau kita mau siap mengambil resiko itu ya udah silakan berdemokrasi juga. Tapi kemudian silakan membuat matang, mengeduket manusia Indonesianya sejak kecil sudah dikasih tahu tentang nilai-nilai demokrasi itu. Nah itu yang mungkin kita miss. Pendidikan Pak Harto zaman dulu dia dari kecil semuanya udah dididik juga untuk demokrasi versi dia ya. Tapi udah dididik dari kecil sampai sekarang. Terus terang Pak Harto jatuhnya kenapa bro? Krisis. Krisis ekonomi. Kalau ekonominya baik-baik aja, nggak akan jatuh bos. Memang? Persis kan seperti kayak Singapura sama Lee Kuan Yew. Iya, persis. Karena ini mas, orang itu baru bersuara kalau perutnya lapar. Benar. Ya benar kayak gitu. Nah ini omongan kelab bro, kalau lagi di artis bro. Akhirnya sekarang on cam. Bisa dengar semua ya. Ya tolong dipotong di TikTok boleh. Tapi memang seperti itu, memang kayak kenyataannya kan memang seperti itu ya. Kayak dulu kan kita kan sering protes tuh kan, iyalah sering protes lah ya. Wow. Kita sering protes. Terus ada yang nanya, kok nggak ada yang turun di jalan? Aku jawabnya asli saja. Kalau memang mau komunal massal yang segitu besarnya, orang itu baru terganggu kalau emang perut mereka atau periuk mereka yang terganggu gitu loh. The fact mereka belum terganggu ya berarti kita masih ada dalam bubble khusus nih. Kita masih tercluster karena kan di sosial media pun orang suka itu nganggap misalnya di satu tempat itu seakan-akan itu suara majority. Itu yang bikin banyak sekali problem-problem. Orang jangan kan nyari solusinya, identifikasinya aja masih masalah. Iya, masih salah gitu. Identifikasi masalah masih salah. Nah, menurut Mas Katon sendiri di era Pak Prabowo sekarang gitu, ada nggak berdampak? Ada nggak keresahan Mas Katon sendiri? Nah ini saya sih agak ngerasa pemerintahan Pak Prabowo yang sekarang agak beda sama Pak Jokowi yang kemarin. Ada beberapa situasi yang kok gitu sih, kok nggak seperti yang pernah kita lihat, walaupun kita nggak tahu ya kosmetik untuk berita-berita itu seperti apa. Yang versinya pemerintahannya Pak Jokowi seperti apa, Pak Prabowo seperti apa. Tapi memang banyak hal-hal yang menurut kita bukan cuma blunder, banyak blunder yang terjadi di kepemerintahannya, di kepemilihan menteri-menterinya, ya kan, di kebijakan-kebijakannya, bahkan di di kinerja si menteri itu sendiri gitu loh. Contoh langsung aja Mas, sebut nama. Aku tuh bagusnya suka lupa nama gitu. Suka lupa nama. Iya, bahkan nama ketemu teman lama aja yang gue kan ingat wajah lo tapi gue lupa nama lo. Aduh, sorry bro gitu. Itu cara ngelesnya bagus ya. Nice save Mas Katon. Tadi kalau nggak salah nyebut siapa, Bah? Oh, bukan. Oh, aduh. Bahtera. Ya kayak gitulah. Tapi gue berharap sih sebenarnya era Pak Jokowi itu nggak sempurna. Tapi gue sih merasa waktu era Pak Jokowi itu
gue merasa bangga jadi orang Indonesia. Gue pergi ke luar negeri juga banyak direspon sama orang dengan baik. Terus terang zaman Pak Harto gue juga bangga loh kalau ke luar negeri. Gue datang ke Singapura, supir-supir Singapura respectnya luar biasa. Uang Indonesia juga dihargain. Kita belanja tuh di Singapura bukan berarti kita sok kaya bro. Lebih murah barang di Singapura daripada barang Indo. Kan gila, berarti uang kita kuat bos. Dulu itu ya. Dulu ya. Lu bayangin datang ke Singapura, itu liburan kayak ke Bali rasanya. Beneran, ke Bali aja malah kadang-kadang kita masih lebih mahal daripada Jakarta. Ini orang Jakarta ke Singapura, kok kayak liburannya lebih murah. Kayak gue liburan ke Bandung, beli barang-barang yang bagus itu lebih murah. Saat itu dengan uang Indonesia. Bangga dong. Bangga. Supir-supir Singapura, orang Indonesia, oh silakan Pak, masuk duduk. Ramah-ramah supirnya bos. Oh kalau sekarang kita orang Indonesia, enggak saya bukan. Kalau sekarang ya beda tipis lah kita, gimana ya dianggap, ya kayak gitulah. Aku gak berani cerita. Tapi ada pertanyaan kali, pro musician to pro musician ya. Iya Mas. Udah diwakilkan sih. Ya kan bro, ya kan Nanti saya besok-besok ke Bromo deh. Ya. Siapa tahu. Tapi kita pasti ini sih nonton Prambanan Jazz. Tahun ini ada lagi. Tanggal 7 Juli Club Project di Prambanan Jazz. Itu yang Nonton. Let's go. Let's go. Saya undang kita ke artis roomnya Club Project. Oke. Terakhir apa? Pertanyaan terakhir apa? Ayang ada yang mau ditanyain sama Mas Katon? Ada nggak pertanyaan yang nggak pernah ditanyain tapi Mas Katon ingin. Katon pengen banget ditanyain sebenarnya. Pertanyaan yang kamu ditanyain. Sesuatu yang Tadi kan yang susah lagu gue itu emang iya. Gue merasa itu kenapa band-band cafe nggak pernah bawain lagu gue. Memang susah banget sih lagu gue gitu. Chordnya gitu. Mereka bahkan ngelihat sampai di Google aja masih belum ngerti ini mau kemana gitu ya. Chord changingnya itu. Di satu sisi kadang-kadang saya menyesali itu, tapi di sisi lain ya itu bagian dari diri saya kali ya. Ya jadi kalau saya bikin lagunya dengan chord yang mudah malah mungkin gak jadi lagu yang bagus menurut saya. Nah itu sebenarnya bukan berarti orang dengan chord mudah itu adalah underrated ya. Enggak. Orang dengan chord mudah tapi lagunya bagus, itu saya salutnya luar biasa. Iya dong. Contohnya Ed Sheeran. Ed Sheeran tuh chordnya 4 doang bos. Tapi jadi bait, jadi bridge, jadi refrain dengan 4 chord itu kan gila, itu gokil, itu ya imajinasi melodinya kan gila, bener nggak? Iya. Makanya akhirnya kan dia kalau live kan cuma bisa pakai loop aja gini karena saking cuma 4 chord. Tahu-tahu udah ke refrain, tahu-tahu ke bridge ya kan? Kalau referensi ini Om, aku mau nanya satu. Referensi lyrics. Penulisan, baca buku atau apa, baca buku sastra. Kalau aku sedikit sastra. Iya. Ada campuran gitu. Nah, Ada sastra, ada campuran. dan di tahun modern. segitu loh, kalau di tahun sekarang dengar lirik kayak gini, alah masa semua liriknya kayak gini. Kalau aku suka musisi zaman dulu, era Mas Katon ini atau Iwan Fals atau Ahmad Dhani zaman dulu atau beberapa musisi lain itu. Ahmad Dhani zaman sekarang emang kenapa? Enggak tahu. Enggak, yang gue bingung itu Lu dengar konspirasinya enggak? Apaan? Udah meninggal. Diganti. Ada sekarang alien ya katanya. Nanti dicepuin sama Mas Ai. Jadi enggak. yang gue bingung tuh Mas Katon itu apa namanya? Jadi nulis lirik tuh segala pribadi yang sederhana bisa masuk tapi nggak norak gitu loh. Iya, Nah, itu gimana tuh? Iya, itu gimana tuh? Iya. Kalau sederhana kenapa kalau nggak norak? musisi zaman sekarang tuh kan Kalau gue nulis itu masih norak itu. enggak, Mas Ai enggak. Ya Allah. Enggak, ini Mas Katon bisa gitu. Gimana, Mas? Sebenarnya mungkin nggak pernah kepikir ya. Tapi saya sejak SD itu suka ikut perlombaan baca puisi. Oh, ya. Jadi kalau orang udah perlombaan baca puisi, jadi dia udah punya literatur bacaan puisi sastranya banyak ya. Karena dia belajar untuk membawakannya kalau bagaimana menjiwai dari isi tiap kata-kata di dalamnya, kemudian ditampilkannya dengan benar gitu loh. Secara seorang membaca puisi. Nah dari situ kemudian jatuh cinta lah sama puisi gitu. Jatuh cinta sama puisi, terus kemudian di keluarga itu kakak saya hobinya waktu itu ngeband sama vokal grup, zaman Jakarta masih vokal grup, semua vokal grup festival vokal grup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, vokal grup DKI. Nah kakak saya tuh udah main kayak gitu, saya ngeliat, duh hidup kayak kakak saya enak juga ya gitu loh.
pengen dong pelajarin gitarnya, saya pelajarin gitarnya terus pengen bikin melodi, bikin lagu. Kakak saya malah belum ciptain lagu, saya udah nyiptain lagu. Kakak saya bawain lagu-lagu orang gitu loh. Lagu-lagu orang tapi di aransemen secara vokal grup. Singkat cerita dari situ saya pikir kalau udah bikin lagu sendiri, kenapa nggak dikasih syair yang lepas dari mainstream? Yang puitis. Ya, bikin dong. Walaupun lagunya pop, tapi liriknya puisi gitu. Disitulah saya mulai bermain. Tapi kemudian mulai kompromi lagi. Puisi itu kan berat. Saya aja sebagai pembaca puisi, pembawa puisi, itu ngerasa menyampaikan isi puisi itu harus dengan ekspresi, dengan nilai yang benar supaya para pendengarnya itu jadi bisa mengerti apa yang diucapkan oleh si pembacanya. Kalau bisa lagunya walaupun dengan puisi, tapi puisinya dibuatlah kalimat yang lebih simple, lebih sederhana, walaupun tetap tersirat. Ada layer di dalamnya. Dan ambisi saya, kalau nyiptain lagu itu kan melodi pertama. Orang dengar pasti melodinya easy listening. Kalau udah masuk, udah easy listening, orang nggak bakal dengar syairnya dulu, melodinya dulu. Setelah melodinya masuk, orang baru mulai ngulik chordnya. Setelah ngulik chordnya, baru ngulik isi lagunya. Isi lagunya kalau ada puisi bisa jadi akan jadi abadi karena selalu menemukan layer by layer by layer, arti demi arti setelah setahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun. Itu kekuatannya puisi kayak begitu, bro. Misalnya nih lagu Jogja. Pulang ke kotamu ada setanggup haru dalam rindu. Masih seperti dulu tiap sudut menyapaku bersahabat. Pulang ke kotamu. Orang kan mikir kayak itu kotanya seseorang atau kotanya dia yang dia udah lama, kotanya lo juga gitu. Padahal enggak, itu pulang ke kotamu kotanya ibu saya. Ibu saya hidup di Jogja, saya anak Jakarta. Umur 2 tahun dari Jakarta. Itu layer by layer aja orang menerimanya udah jadi beda. Ya kan? Banyak kosakata yang emang Kosakatanya bisa jadi subjektif temuin buatnya di orang. situ. Karena kita nggak straight to the point. Gue pulang ke kota nyokap gue kan nggak gitu soalnya. Jadi layer itu yang membuat lagu itu mungkin kemudian jadi dikangenin lagi dan jadi subjektif buat tiap orang, bos. Gitu. Ref dulu, verse dulu, apa riff dulu om biasanya? Aku nyiptainnya selalu first dulu. Selalu verse dulu. First dulu. Padahal refnya yang paling sering Iya. diulang. Bagaimanapun karena melodinya lebih gampang. Oh, iya. Semua lagu gitu, verse dulu om. Semua lagu selalu first dulu. Selalu. Ya. Karena basisnya tadi bikin puisi gitu ya. Aku justru yang susah bikin verse-nya dulu. Biasanya aku refnya dulu. Ntar kita les Tapi lah. kalau melodinya mungkin kadang-kadang kita melodinya dari chorus bisa aja. Oke. Kan? Jadi saya menciptakan melodi sama lirik itu beda. Jadi melodinya bisa aja chorus. Melodiknya saya ciptakan mungkin dari chorusnya dulu, refrennya dulu, baru saya cari verse-nya. Tapi lirik udah nggak pernah saya pikirin isi lagunya tentang apa nggak ada. Tentang moodnya aja, mau lagunya melankoli atau happy atau misalnya sendu atau lagunya agak ngebeat apa gimana. Nah begitu pengarang lirik baru nih kita deep tuh. Pergi ke sebuah tempat, kalau bisa yang indah ya kan. Yang jadi trigger dari alam semesta untuk membuat kita jadi mau nulis lirik tentang apa untuk lagu ini. Udah mulai dibayangin tuh. Nah itu biasanya nulisnya dari verse-nya. Kalau Negeri di Awan sih kayaknya make sense ya dari verse-nya. Iya. Referennya justru. Yang Itu dilengkapi. Negeri di Awan juga itu jadi emang bagiannya cuman bagian A sama B gitu aja gitu. A, Iya. B. Itu di Yogyakarta juga A, B. Jarang yang ada itu paling yang tak terkira itu apa namanya? Terpuruk-puruk. Terpuruk itu ada bagian bridge-nya itu. Iya. Emang jarang. Nah terpuruk itu Kayak Beatles rata-rata. Iya, terpuruk itu kita mencoba dengan chord yang sederhana, ya kan? Itu enggak. Walaupun enggak. Itu sederhananya kita aja. Menolak kita. saya. Mas Ai itu enggak lah gitu. Sederhananya sederhananya Kla. Oh my god. Itu Mas Ai kalau kita ngulik lagu-lagu Ekute lah itu aja udah ribet ya. Ini Mas Rai, ini ribet ya lagu. Ya ngomong gitaris Ekute gitu. Yang ribet juga lagunya. Tapi kalau Usah Kau Lara sendiri kayaknya Iya. simple chordnya, bener. Itu bener simple. Nah, Usah Kau Lara sendiri mungkin banyak orang yang belum sadar bahwa lagu itu sebenarnya dibuat untuk kita waktu itu lagi mulai timbul isu tentang penyakit AIDS. Iya. Penyakit AIDS itu di dunia ini harus kita pedulikan karena waktu itu sangat berat sekali seperti cancer ya waktu itu ya. Jadi Belum ada AIDS, cure terus apapun. kemudian
ada sebuah band, saya lupa nama bandnya itu, band itu udah ngetop banget di Jepang. Lagunya tuh rock and roll, melodinya tuh lagu ini. Da 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 na na kuroshi wa manedare. Pokoknya kayak gitu ya. Oh, cepet Nah, beatnya ya. terus ngebeat cepat, terus dia menyumbangkan melodinya ini kalau bisa disupport juga oleh seluruh Warner Music Brothers, Sony Music apa segala macam, karena Jepang lagi kuat ekonominya, jadi mereka juga bisa membuat semua itu bersatu padu untuk mendukung melodi ini, dibawakan beberapa versi. Kayak versi Filipina ada, versi Malaysia ada, dengan aransemen bebas dan lirik yang bebas. Nah, ketika sampai di saya bikin pelan aja. Tapi depannya sama Mas. Kayak Saya bikin R&B. Iya. gitu ya. Walaupun harga note-nya mungkin saya buat beda, walaupun beat-nya beda. Tapi liriknya 100% itu saya. Karena kan kita harus kepedulian buat sesama kita ya. Makanya jadi usaha kau lara sendiri itu. Untuk note itu Om Katon bayar? Enggak dong. label Si yang- Jepangnya justru justru ngasih. Oh ya, oke. ngasih. Lo nggak perlu minta royalti apa-apa karena ini gitu. gue sumbangkan untuk Asia gitu loh. Oh, kayak Oke. Tomodachi berarti ya? Tomodachi juga gitu ya? Tomodachi itu di cover, Tomodachi rap sekarang Ya, Mas, ya, itu di cover di berbagai negara gitu, dan bisa gitu. Dia disumbangkan gitu. Nggak tahu itu disumbangkan atau enggak, tapi kayaknya open source gitu kan, orang-orang boleh nge-rap pakai ininya sampel Tomodachi, terus dibuat tuh versi negara-negaranya. Jadi Jepang sangat Sangat peduli dia, sangat peduli orang Jepang tuh. Nah itu karena nilai-nilai dari kecilnya juga bagus sih. Mestinya Indonesia kayak gitu ya, pendidikan kecilnya ya. supaya Kan, iya sih. kan saya pernah DM ke Ferry, kita pendidikan dari kecil tuh sebenarnya udah punya dasar gitu. Karena kalau dari anak kecil udah punya dasar tuh jadi generasi berikutnya pasti bagus. Ya itulah yang mau kita bikin Mas di Malaka Iya. sebenarnya dari kecil. Kita pertama nggak jadi bikin perguruan tinggi, bikin PAUD kita. Tapi emang benar karena masalah banyak sekali masalah pendidikan di sekolah dasar kita itu, salah satunya itu Mas. Kayak anak-anak itu otaknya kan belum berkembang dengan baik, tapi metode pembelajaran udah hafalan yang gila-gilaan banget, itu kan merusak ya. Tapi emang pendidikan itu pemerintah turun tangan. Bukan cuma dari sekolahnya. Pemerintahnya turun tangan bikin aturan. Emang lo kira orang Jepang nggak gendut-gendut itu pemerintah nggak turun tangan? Ada hukumnya bro, lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu umur sekian harus ikirannya segini, itu hukumnya ada bos. Jadi ya supaya mereka jaga gizi, jaga makan, jadi nggak diabetes, dia nggak sakit jantung, kayak gitu. Ya karena populasinya dikit Mas, kalau banyak lagi ya mati karena gula kan. Katanya udah pusing orang Jepang, aduh deflasi lagi ini kata dia. Usia produktif udah mati, kita kebanyakan orang tua ini sekarang. Oke. Ya. Kayaknya kalau kita terusin lagi, keterusan. Mas Katon nggak Ya. jadi meeting selanjutnya. Udah mau jam 9 ya. Meetingnya jam 8. Cuman seru banget. Oke, itu aja ya. Apa nama judul acaranya tadi? Jeda Nada atau Jeda Nada? Nada. Jeda Nada. Jeda Nada. Ada show. Jeda Nada show. Mas Ai harus ada show. Episode Oke. pertama loh. Nah itu agak berat Mas, sumpah. Gila. Episode pertama Katon Bagaskara tuh, waduh. Aku aja juga bingung kok Ferry mau ya bikin ada nyanyi bareng ya gitu ya. Siapa yang nggak Tadinya Siapa yang nggak mau Mas? Gitu. padahal kan aku iseng ya, maksudnya gini, kan YouTube channelnya Ferry kan nggak ada nyanyi-nyanyi kan gitu kan. Beneran nih pakai nyanyi-nyanyi. Tapi tadi seru nggak Mas Katon? Hah? Seru nggak? Seru, seneng banget dan nggak nyangka juga itu Mutia suaranya bagus banget. Wih. Aku appreciate, justru kan aku kasih komplimen ya di sosmed ya gara-gara itu kan. Makasih. Aduh suaranya bagus nih. Kayaknya seru juga nih kita Iya. bareng-bareng ngejam ya gitu kan. Banyak hidden gem di sini Mas. Kayak Oh. Chania mungkin orang taunya kayak marah-marah mulu gitu. Jago, arranger jago juga gitu. Iya Mas, mereka waktu ngejam aku langsung rokok keluar Mas. Main 3 mall ya, apa ini bahasa? Kunci balok, tahu saya kunci balok kan. Tapi ada rasa insecure luar biasa sekali gitu loh. Jadi wow, sebuah pengalaman yang luar biasa juga. Saya Mas. senang sekali diundang dan sebuah kesempatan yang langka untuk hadir di sebuah podcast yang sebagus podcastnya Ferry sama Kania. Luar biasa. Saya respect dan bagian dari keseharian saya tiap hari.
Ferry masukin apa lagi nih ya? Saya mau ikutin deh. Saya belajar tentang Indonesia dari Ferry. Ya, Dari kami juga. Ya, saya baru upload video Raja Ampat sih Mas. Terus pakai baju jersey Soviet, mantap betul. Oke, sampai jumpa di jeda nada selanjutnya. See ya. Dibayang wajahmu, ku temukan kasinan hidup yang lama lelah aku cari di masa lalu. Kau datang padaku, kau tawarkan hati yang lugu, selalu mencoba mengerti hasrat dalam diri. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Oh, 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 ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Kebayang sih kalau negeri ini bisa kayak begini ya bro. Saling ngerti, saling damai, saling jaga. Nggak usah ngakimin orang, tapi bener gitu ya hidupnya. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Oh, 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 ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Terima kasih, terima kasih.